Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Mardatila Hasana. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Maritim Sriwijaya. Nah, di sini sudah dipaparkan sebuah peta tentang wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, pusat kerajaan dari Sriwijaya ini terdapat dua pusat kerajaan, yaitu terdapat di Palembang dan Jambi. Dan juga penyebaran situs penting dari Kerajaan Sriwijaya ini yaitu seperti Candi Muara Jambi terletak di Jambi. Candi ini merupakan kompleks candi Buddha yang luas dan salah satu situs arkeologi terpenting dari era Sriwijaya. Eh, Selanjutnya yaitu Candi Buddha di Palembang, di mana Palembang sebagai ibu kota Sriwijaya memiliki beberapa candi yang dibangun untuk menghormati ajaran Buddha. Yang mana yang kita ketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya ini menganut ajaran Buddha. Dan juga terdapat Bukit Seguntang. Nah, Bukit Seguntang ini terletak di Palembang dan dianggap sebagai tempat suci. Selanjutnya yaitu Candi Penataran, eh, terus eh, terus situs Karangbirahi. Nah, situs ini terletak di dekat Sungai Musi. Situs ini merupakan lokasi di mana ditemukan berbagai artefak yang berkaitan dengan kebudayaan dari Kerajaan Sriwijaya. Terus ada Candi Agung atau Candi Bhairawa. Nah, candi ini merupakan salah satu candi besar yang diduga digunakan oleh pemuja Buddha pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini juga dipaparkan bahwa jangkauan terluas dari Kerajaan Sriwijaya itu sebagian besar berada di Sumatera, terus di Pulau Jawa sampai ke sampai ke Malaysia dan sekitarnya. Dan juga Kerajaan Sriwijaya ini memiliki kawasan laut yang sangat luas, yaitu dari yang laut yang berwarna biru ini yang terdapat di peta. Nah, itu merupakan kawasan laut yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Dan selanjutnya yaitu ekspedisi yang dilakukan oleh Sriwijaya yang terdapat pada peta, yaitu yang bergaris warna merah sampai kepada Champa, Dewati, Kamar, dan yang terdapat di peta tersebut yang berwarna merah. Nah, itulah yang dapat saya paparkan oleh peta peta dari kekuasaan Kerajaan Sriwijaya ini. Dan baiklah, kita lanjutkan pembahasannya. Pembahasan selanjutnya yaitu Nah, di sini dipaparkan tentang kondisi geografis dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, kondisi geografis dari Kerajaan Sriwijaya ini sangat mempengaruhi pada perkembangan dan kekuatan kerajaan tersebut. Seperti eh, letaknya yang strategis, karena Sriwijaya ini terletak di wilayah Sumatera, khususnya di sekitaran Palembang. Nah, letaknya strategis ini di Selat Malaka memungkinkan akses mudah ke jalur perdagangan penting antara India dan Tiongkok yang sangat menguntungkan bagi aktivitas perdagangan pada masa itu. Nah, juga kerajaan ini dilalui oleh sejumlah sungai besar, seperti Sungai Musi yang memudahkan transportasi barang, sehingga
Sungai Musi ini menjadi jalur jalur vital untuk perdagangan yang memungkinkan kapal-kapal berlayar ke pusat kerajaan. Kemudian wilayah Sriwijaya ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan hutan lebat yang mendukung pertanian khususnya seperti padi, keberadaan serta keberadaan hutan juga memberikan sumber daya alam seperti kayu dan rempah-rempah. Nah, selain wilayah daratan utama di Sumatera, Kerajaan Sriwijaya ini juga menguasai beberapa pulau di sekitarnya, termasuk Pulau Bangka dan Belitung. Nah, pulau-pulau ini memperluas pengaruh Kerajaan Sriwijaya dalam perdagangan maritim dan menjadi basis strategis untuk mengendalikan jalur perlayaran. Dan juga keberadaan sumber daya alamnya seperti emas dan rempah-rempah juga menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi kerajaan. Nah, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan komoditas-komoditas ini sehingga menarik pedagang dari berbagai belahan dunia. Sehingga kondisi geografis dari Kerajaan Sriwijaya ini merupakan lokasi yang sangat strategis. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti sungai 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 yang mengalir, sumber dayanya yang melimpah, iklimnya juga mendukung dan kontribusi besar terhadap kejayaan dan kekuatan kerajaan tersebut sebagai pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu tentang tentang kerajaan maritim terbesar pertama di Nusantara. Nah, pada pertengahan abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya memiliki dua pelabuhan, yaitu Pelabuhan Palembang dan Jambi. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini dikenal sebagai pusat perdagangan penting di Nusantara. Dengan letaknya strategis di Selat Malaka, sehingga Sriwijaya mengendalikan jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Yang menarik pedagang dari belahan dunia seperti Eropa dan lain sebagainya. Dan pada abad ke-10, Kerajaan Sriwijaya ini telah mencapai puncak kejayaannya dengan menjalin perdagangan maritim dengan pedagang-pedagang Arab. Selain itu juga menjalin hubungan dengan Kerajaan Chola di India Selatan. Baiklah, kita lanjutkan ke yang lainnya, penjelasannya yang lainnya yaitu tentang masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, kejayaan Sriwijaya ini pada masa itu membuatnya dikenal sebagai kerajaan maritim dan juga sebagai salah satu tempat penyebaran agama Buddha dan pengajaran bahasa Sanskerta. Kerajaan Sriwijaya bukan hanya sebagai menjadi pusat pelayaran dan perdagangan yang terbesar, tetapi juga dianggap sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan agama Buddha. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong kejayaan dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu yang pertama karena letaknya yang strategis yang terletak di Selat Malaka, kemudian kekuatan maritimnya yang kita ketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya ini memiliki armada laut yang kuat, melindungi dan menguasai perairan, menjadikan kekuatan maritim utama bagi Kerajaan Sriwijaya. Nah, yang ketiga yaitu sebagai pusat perdagangan. Kerajaan Sriwijaya menjadi tempat pertemuan pedagang memperdagangkan rempah-rempah, emas, dan barang berharga lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh budaya. Nah, pusat penyebaran agama Buddha menarik biksu untuk belajar.
Kemudian karena hubungan internasionalnya seperti diplomasi yang kuat, terutama dengan Tiongkok memperkuat statusnya sebagai kekuatan regional. Baiklah, kita beralih ke slide selanjutnya yaitu, nah di sini tentang Sungai Musi sebagai basis maritim. Nah, Sungai Musi berfungsi sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan Palembang, ibu kota Sriwijaya, dengan daerah-daerah sekitarnya dan akses ke laut. Keberadaan sungai ini memungkinkan pergerakan barang dan eh, secara efisien memperkuat aktivitas perdagangan, dan juga di sepanjang Sungai Musi juga terdapat banyak pelabuhan sebagai tempat pertemuan pedagang dari berbagai daerah. Sehingga sungai ini menjadi lokasi strategis bagi kegiatan perdagangan, memungkinkan pertukaran komoditas seperti rempah-rempah, hasil bumi, dan barang-barang kerajinan lainnya. Dan juga Sungai Musi menyediakan sumber daya alam yang melimpah termasuk hasil pertanian dari daerah sekitar yang dapat diangkut melalui sungai untuk diperdagangkan. Sungai ini juga berkontribusi pada kekayaan ekonomi kerajaan. Dan juga produk lokal Kerajaan Sriwijaya menjadi target ekspor penjualan, antara lain seperti beras, rempah-rempah, gading, kayu manis, kemenyan, emas, kulit binatang, dan lain sebagainya. Dalam mencapai target pasar, Kerajaan Sriwijaya kemudian memperluas wilayah kekuasaannya di perairan Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Timur di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu tentang kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Nah, yang pertama yaitu serangan dari kerajaan lain. Salah satu penyebab utama dari kemunduran Kerajaan Sriwijaya ini adalah serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga, terutama Majapahit. Serangan ini melemahkan kekuatan militer dan mengurangi pengaruh Sriwijaya di wilayah sekitarnya. Yang kedua, yaitu berkurangnya aktivitas kapal yang singgah di Pelabuhan Sriwijaya. Nah, dengan munculnya kekuatan baru dalam perdagangan seperti Majapahit dan kerajaan-kerajaan lain di wilayah Jawa, mengakibatkan jalur perdagangan mulai bergeser. Pedagang mulai lebih memilih jalur yang lebih aman dan efisien yang mengakibatkan penurunannya aktivitas perdagangan di Sriwijaya. Dan selanjutnya yaitu banyaknya wilayah kerajaan yang melepaskan diri. Nah, ini juga disebabkan karena melemahnya kekuatan dari Kerajaan Sriwijaya. Karena serangan dari kerajaan lain dan aktivitas perdagangan juga mulai melemah. Nah, itulah juga mengakibatkan kerajaan-kerajaan yang pernah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya untuk melepaskan dirinya dari kerajaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu perkembangan agama Islam yang semakin pesat. Nah, munculnya kekuatan Islam di wilayah pesisir termasuk kesultanan-kesultanan yang berkembang di Sumatera dan Jawa turut mengubah dinamika perdagangan dan kekuasaan. Kerajaan-kerajaan Islam ini menarik pedagang dengan tawaran keamanan dan dukungan bagi praktik perdagangan mereka. Sehingga ini merupakan salah satu faktor kemunduran dari Kerajaan Sriwijaya ini. Dan yang kelima yaitu tidak memiliki raja yang cakap seperti pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya ini yang dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa.
Dan juga karena ibu kota dari Kerajaan Sriwijaya ini jauh dari laut, jadi kurang bisa mengawasi proses pelayaran dan perdagangan di Sungai Musi dan Selat Melaka tersebut. Dan yang terakhir, melemahnya sektor angkatan perang. Nah, baiklah, sampai di situ yang dapat sedikit saya jelaskan dari materi tentang Kerajaan Maritim Sriwijaya ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.